Kak Becky udah ada tuh. Kak Bektum, selamat pagi. Bentar. Ngomong-ngomong sambil nunggu Kak Bektum bergabung, kita mau bilang semoga hari ini semuanya baik-baik aja, lancar. Yes. Semoga. Apalah kemarin itu, jadi dunia sosial media itu kan geger banget ya kemarin. Sampai malam itu heboh urusan DPR, MK segala macam. Ya Kak Bek ya, selamat pagi. Good morning akhirnya. Nggak pakai baju hitam, ntar dikira kembar kan? Iya, pas aku lihat, waduh, dia pakai baju warna-warni. Aduh, aku tuh memang ngambil yang paling atas. Kemarin padahal udah pakai ini loh, live sama Dave. Kamu yang paling atas. Aku hari ini gali sampai bawah biar nggak hitam. Karena gue juga setiap hari pakai hitam deh. Iya, gue kalau situ hitam dan putih deh juaranya. By the way, Anda stripping ya, jadi bintang tamu sekarang digital ya, Syai. Jadi sekarang kalau profesinya apa? Oh, saya profesional bintang tamu TikTok live gitu. Terus ditanyain sama orang pajak, kamu kayaknya kerjanya banyak, coba mana bukti pajak pembayarannya? Nggak dibayar, Pak. Buka aja Pak, palingan saya live juga 1 jam 2 jam dapatnya $2. $2. Abdi $2. Kasih aja kalau dia mau. Iya benar-benar. Kak, by the way kita update dulu ya. Tadi kan teman-teman baru nonton di web juga. Selamat pagi semuanya di ML Pagi. I know this morning some of us got overwhelmed feeling, mixed feeling. Ada yang takut kemana-mana, ada yang deg-degan, ada yang kesel, ada yang marah, ada yang masih bingung. Kemarin tuh yang selingkuh siapa sebenarnya? Kita nggak tahu. Iya. Termasuk gue juga bingung loh sebenarnya siapa sih yang selingkuh? Aduh bingung. Ya kan? Emang ya. Kemarin ngobrol sama Melanie pas lunch, Bu, itu siapa sih Bu yang lagi rame? Gak tahu gue juga. Ya lu nanya sama gue, orang kita cuma sebut tua, mana kita tahu. Gue cuma tahu atlet ya. Pokoknya ada atlet. Karena kan itu viral banget Kak. Ini kita dari cetek-cetek dulu ya, baru ngobrol sama Kak Becky kita korek yang dalam-dalam ya. Karena kan itu anak kecil Kak, yang selingkuh anak kecil katanya. Ada yang nulis. Kan itu kan viral banget. Maksudnya gini, mama kayak kita dari tadi yang nggak pengen tahu karena it's everywhere. Jadi lu kan akhirnya pengen tahu siapa sih nih gitu ya kan? Terus cari panjang banget Bo beritanya. Gue bingung gitu. Siapa? Ada sih beberapa nama yang kayaknya gue cukup tahu gitu. Cuma tetap nggak nangkep Kak. Makanya gue bilang kemarin di konten gue karena vocabulary kemampuan kosakata keartisan gue tuh berhenti di Helen Sparingga, Mus Mujiono, sama Novia Kolopaking say. Helen Sparingga. Kalau gue dong Foni Sumlan, Grace Simon. Grace Simon nggak tuh. Gak ada yang tahu ini, semua gak ada yang tahu. Tapi ya kemarin itu kalau gue kan juga memanjat berita. Tapi kalau gue selain di TikTok, main juga tuh Kabek ke Twitter. Kalau di Twitter kan isinya juga orang-orang yang toku gitu ya kebanyakan. Terus dari itu mereka menganalisa. Tuh kan, setiap kali ada masalah negara yang krusial, keluar deh tuh masalah perselingkuhan lah, masalah ada video apalah. Gitu katanya betul. Kalau di lapak sebelah bilangnya begitu. Jadi ini adalah bagian dari mengalihkan isu katanya, karena apapun yang berhubungan sama perselingkuhan, yang berhubungan sama adegan-adegan ranjang itu pasti lebih dimakan sama orang daripada isu itu katanya gitu. Padahal berapa minggu juga lewat ya. Berapa minggu juga lewat sih sebenarnya. Itulah yang akhirnya bisa kita pelajari dari sesuatu yang viral berapa minggu lewat gitu kan. Betul. Tapi yang harus diakuin kita itu paling netizen plus 62 tuh paling kepo kalau ada satu misalnya nih ada affair ya, ada perselingkuhan siapapun deh gitu Kak. Bener gak? Kalau ada affair terus melibatkan nama public figure apalagi enggak public figure aja kalau ada affair kita kepo. Betul. Ya kan? Gitu. Apalagi ada public figure-nya. By the way, gue mau update dulu. How do you feel this morning? Lu hari ini akan keluar apa enggak? And then apa yang lu rasain pagi ini Kak? Gue tuh sebenarnya ya hari ini tuh hari yang cukup mendebarkan jadinya gara-gara ini ya, gara-gara apa tuh namanya? Gara-gara tadi pas ngelihat sosial media kok itu ya postingan biru-biru itu banyak sekali. Kemudian kemarin sih sebenarnya jujur nih teman-teman ya, jujur
aku tuh nggak begitu ngerti, gue tuh nggak begitu ngerti ada apa sih ini gitu, ini apa, dan gue tuh kalau gue nggak ngerti Mel, Luz, teman-teman semua, gue tuh tidak akan mudah berkomentar. Itu tuh yang kita jaga. Benar, kita mesti jaga. Karena apa? Karena kita nggak ngerti. Jadi jangan lu ngertinya nanggung, terus lu komentar ikut mencerca atau bahkan ikut tidak peduli, misalnya ya, apapun itu pilihan aksi lo gitu. Tetapi kalau buat gue, wah gue belum ngerti nih, gue harus pelajari dulu. Nah, pun gue udah pelajari, apakah gue mau berkomentar ataukah gue mau menyampaikan pendapat gue? Nah nanti itu gue putuskan. Nah jadi kan tadi Melanie tanya, how are you Kak? Actually I'm good ya. Basically every day I'm good gitu. Ya puji Tuhan ya. Karena menata emosi dan mental dari pagi itu tuh sangat penting buat gue. Nah, jadi gue pernah tuh cerita Mel, Lucy, kalau gue tuh kalau pagi bangun kelamaan di bawah selimut itu akan bikin gue tuh energinya low banget. Iya. Bener ya, jadi gue tuh harus benar-benar bisa bangun, apa plan gue hari ini, udah gitu kalau bisa sekarang tuh ya gue usahakan selalu gue mandi cepet, gue bedakan sedikit biar picak juga gue bedakan sedikit gitu ya. Nah terus baru tuh gue apa nih yang gue kerjain, even memilah-milah baju, bersihin rumah. Aduh Bo, gue tuh berapa minggu terakhir, berapa bulan deh terakhir ini kerjanya bersih-bersih loh. Lo tanya sama gue kalau lo perlu bersih-bersih. Septic tank gue punya, pipa air gue punya. Terus nih minggu depan target gue adalah gue mau panggil tuh yang all clean, alat sedot semuanya di dan lain-lain. Ya, I think walaupun kita kayak punya pasukan di rumah yang bisa bersih-bersih dan lain-lain, aduh pasti nggak sebagus profesional lah ya gitu ekspektasi kita. Nah, jadi pagi ini sebenarnya gue tuh oke. Cuman gue tuh sebenarnya rada deg-degan karena dari kemarin kan gue nggak pernah kemana-mana untuk MC ya. Karena kondisi mata ada masalah dan sebenarnya kemarin juga emang jatah liburan yang nggak jadi kepake gara-gara ada masalah retina lepas. Nah, hari ini tuh gue mestinya MC loh. Ntar sore. Di rumah gue kan di Meruya. Di Pegangsaan, Bo, Jakarta Pusat. Nah, terus cancel, enggak kan? Enggak. Dan acara ini juga penting banget gitu, penting banget untuk yang menyelenggarakan gitu. Acara malam pengumpulan dana untuk sesuatu yang krusial banget gitu kayaknya ya. Jadi maksudnya juga kan gue juga nggak bisa sembarang-sembarang karena gue khawatir dan lain-lain ya. Kita kan semua pekerja panggung ya. You know right, we cannot cancel. Bahkan mau pecah perang sekalipun kalau tidak ada cancellation dari pihak penyelenggara, kita nggak bisa sembarangan cancel ya Nik. Kecuali kita mau bayar penaltinya. Ya kan? Udah cancel, perangnya nggak jadi pecah. Iya, kita bayar lagi, jangan kan gitu. Iya benar, tapi sebenarnya tinggal antisipasi aja ya Kak Bek. Artinya kalau misal keadaan seperti sekarang, tadi tuh dari update yang aku lihat terakhir, jadi malam itu dipasangin beton-beton di sekitar gedung DPR MPR, katanya gitu. Jadi paling ya antisipasi agak sedikit macet aja dan ada pengalihan arus paling gitu ya. Betul. Jadi yang rencana gue tuh sebenarnya standby jam 5, acara jam 6. Gue rencana jalan jam 4 ya, mungkin 3.30 ya Nek, gue udah mesti jalan. Jadi KB hari ini KB tetap kerja. Aku tetap kerja. Jadi hidup akan tetap berjalan seperti biasa. Mudah-mudahan itu juga doa gue sih Mel, Luz, yang kayak tadi kalian omongin sebelum gue masuk, bahwa mudah-mudahan hari ini semuanya lancar ya. Dan gini, semuanya mestinya aman. Nah itu tuh. Amin. Ya, apapun yang ingin disampaikan, aspirasi masyarakat, jangan sampai terjadi sesuatu yang kemudian membawa petaka untuk ya yang ngerasain juga masyarakat gitu loh. Bener. Kalau gue suka ngerasa gini, gue ini kan kalau dilihat gitu ya, lo masuk masyarakat kelas mana sih?
Kalau lo bisa menandai kelas ekonomi lo yang mana? Kalau gue kelas tengah. Iya dong, for sure. Kita tuh kelas tengah sih. Kelas tengah. Musik kayaknya kelas atas deh. dia kan holy cow-nya di mana-mana Kak Beng. Kalau kita kan hanya buruh pekerja. Kita ambil aja deh. Lus, gitu. Tapi Lus, gue juga ngerasain ya jadi pengusaha kayak Lus ya. Beratnya mikirin orang, mempertahankan brand dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah jadi kalau gue tuh kelas menengah. Kelas menengah tuh paling apes tahu kalau kata gue. Ya emang. Karena apa? Gini loh, gue bukan ngomong apa ya, nggak sama sekali. Kelas ekonomi bawah itu pasti banyak yang bantu. Betul. Bahkan pemerintah punya dana khusus untuk membantu. Betul? Benar. Kelas atas kita nggak usah pikirin deh. Sejatuh-jatuh miskinnya kelas atas masih kaya. Kelas atas kalau misalnya ada apa-apa langsung naik business class atau first class atau private jet, shoot kemana? Dekat ke Australia deh gitu ya. Lah kita orang mau berangkat aja nunggu tiket promo. Iya betul, kita ini nih yang susah banget. Udahlah kita juga pengusaha, berusaha menjadikan sesuatu untuk menjadi lahan atau ladang pekerjaan bagi orang lain. Kemudian kalau ada apa-apa kita juga yang kena, kita yang dituntut, kita yang diminta pengertiannya, kita yang gitu loh. Itu kerasa banget pas kemarin pandemi. Jadi kalau teman-teman ngerasa kalau punya bisnis itu enak nih Bo, di mana-mana segala macam gitu tuh yang Kak Bek bilang bener banget. Pas pandemi kemarin inget gak kita semua yang kelas bawah semua dapat bansos ya kan gitu. Sementara pemilik usaha itu kita harus mempertahankan kalau bisa ya Kak Bek, jangan sampai ada yang kita PHK gara-gara kita nggak boleh beroperasi. Betul. Kita nggak boleh beroperasi, tapi biaya operasional semua jalan. Gaji harus tetap jalan, apalagi waktu itu mendekati THR juga, hari raya. Tetap harus keluar nih, ya kan? Padahal nggak ada orang yang datang dan makan. Siapa yang mau bantuin? Apakah kita diberikan insentif? Tidak. Kan? Paling keringanan ya, Bo. Itu pun kalau lo menyewa di tempat yang mau berbaik hati atau punya itikat yang juga baik gitu. Jadi ya susah deh. Ini ada yang komen katanya gini, Ranti Galeri sekelas artis aja susah gimana yang kuli. Nah makanya bukan masalah sekelas artis aja susah, tapi setiap level itu ada kesusahannya, gitu. Benar. Tadi gue seneng banget, and I totally agree. Ini suara kita tuh agak mendesis nggak sih, Bo? Coba teman-teman kasih tahu. Tuntang ya? Kenapa misalnya ya? Misalnya kalau kayaknya harus dimatiin mute mikrofon deh kalau salah satu lagi ngomong. Kita coba ya. Oke. Tapi gue, keren, bagus. Tapi gue sangat setuju dengan apa yang KB kita tadi barusan bilang. It's good to speak up as long as we know our capability. Apa yang akan kita spill di social media. Bagus banget if you have that guts, lu tahu betul apa yang akan lu posting. Karena inget ya, apapun yang akan lu suarakan di social media, once it goes public, itu nggak akan bisa ditarik lagi. Itu kan akan menjadi jejak digital. Apapun, every word that comes out from your mouth. Makanya gue seneng dengan tadi, emang usia udah full of wisdom ya Diana ya Bob. Nggak mau FOMO gitu, bukan berarti takut. Nggak mau FOMO. Artinya gini, bukan berarti karena orang ramai posting A, B, misalnya kemarin deh nggak usah soal politik deh, misalnya yang gampang, soal perselingkuhan artis deh, misalnya ada orang, ngomong ini apa segala macam, kita lihat dulu nih, apa yang pengen kita komenin gitu, perlu nggak ya kita ikut berkomen juga, apa yang mau gua komenin juga gitu, nah termasuk juga soal hari ini, kalau lo emang punya sesuatu yang baik dan bagus dan bisa bermanfaat buat banyak orang, do it. As long as you sure 100% about it. Tapi kalau enggak, jangan gara-gara FOMO and you're not sure about it, lo udah spilled aja gitu. Iya betul, itu harus diperhatiin tuh supaya nggak memperkeruh suasana gitu loh, ya kan? Nanti soalnya gini, masyarakat kita juga dalam menyaksikan segala komen dan lain-lain tuh diterimanya bulet-bulet, dan kadang-kadang bulet-bulet ini bukan bulet utuh ya, tapi bulet-bulet sepotong gitu.
Ya kan? Jadi baru denger sepotong ikut marah, atau baru denger sepotong ikut, ya pokoknya bereaksi gitu. Nah ini nih yang berbahaya. Jadi sekarang sih gue terus terang gue lagi baca-baca ini kayak teman-teman yang gue percaya yang sudah mengulik. Nah gue coba baca ada apa sih sebenarnya gitu. Terus terang itu sih. Kalau aku tuh kemarin, jujur sebenarnya kalau soal komen-komen, aku kan nonton kemarin waktu comeback live sama Duet ya, soal yang pembulian itu. Terus udah gitu, jadi kepikiran ya Mel, kemarin kita tuh lunch berdua gitu kan kita tahu comeback akan datang sebagai tamu kita di ML. Saya itu sama comeback ngomongin apaan ya? Dia tuh banyak gitu. Gue bilang pendidikan dia karena dia anak FKIP Atma dulu, aku anak Atma juga kan ya. Terus udah gitu, adik kelas kamu. Terus udah gitu ngomongin apa ya Bo? Tapi gue bilang sama Melanie, ada satu sebetulnya pas gue dengerin Duet itu, lo tuh bilang sesuatu tentang cara membesarkan anak-anak. Anak-anak lo udah gede ya sebenarnya ya, tentang parenting. Gimana kena banget di gue juga, karena sekarang ya Mel kita ngelihat banyak anak-anak yang di sosial media itu kalau kita lihat, wah pokoknya udah ngeri deh Bo kalau kita lihat sosial media sebenarnya di era seperti sekarang. But betul. Menurut aku, comeback ini bisa mencari jalan tengahnya gimana lo mendampingi anak-anak lo yang udah gede-gede ini melepaskan bahkan udah sekolah di luar negeri. Iya. Iya kan? Bo, kita aja, ini kan anak kita masih kecil-kecil ya, Mel. Kayaknya kepikiran untuk sampai ke tahapnya comeback ini. Gimana caranya yang ngelepasin ya, Bo? Dia keluar rumah aja, kita lihat sosial media udah sebegitu menyeramkannya anak-anak sekarang pergaulannya. Terus juga udah gitu respon dia segala macam ya kan, kayak tadi deh mereka bisa berantem di sosial media ngomentarin apa segala macam. Nah, how do you do that? Maksudnya gimana sih cara lo bisa setting the foundation, cara parenting yang benar melihat keadaan sekarang dikit-dikit FOMO, dikit-dikit pengen komentar, dikit-dikit ke bawah arus. Gimana Bu Bek? Ya, jadi gini, kalau teman-teman kita tuh bukannya nggak mau, gue tuh tadi baca ya banyak sekali yang bilang kalian kok nggak komentar sih soal Garuda Biru, kalian nggak peduli ya, kalian nggak ini ya, kalian nggak ini ya. Teman-teman, kami bertiga memutuskan hari ini kami sedang berbicara tentang topik parenting. Jadi Lucy barusan ngobrol atau menyampaikan bahwa apa yang mau digali hari ini dari kehadiran aku itu adalah soal pengalamanku menjadi seorang ibu dari 2 orang anak perempuan usianya 24 dan 21. Nah Melanie sama Lucy kan anak-anaknya masih kecil-kecil nih, jadi kepengen ayo coba ngebahas. Nah kalau kalian masih pingin ngebahas soal Garuda Biru, bukannya kita nggak peduli, who are you to judge us ya. Jadi bukannya kita nggak peduli, tapi kita sedang mau membicarakan hal yang berbeda. Kalau pengen bahas yang itu, coba cari aja live kira-kira yang mana yang sedang membahas itu. Oke? Peace you. I love you. Ya. Oke. Nah, jadi gini. Lus tadi ya yang Lucy bilang itu tuh sebenarnya kalau problem with social media itu tuh gue udah lewatin Lus. Mel, di awal-awal itu tuh anak-anak masih kecil, masih lebih kecil, itu tuh gue udah ngerasain repotnya dengan kehadiran media sosial ini. Tapi gue bukan masalah repot anak-anak gue suka posting apalah gitu. Tetapi anak gue tuh kan 2 ya, si Tara sama Kayla. Tara sama Kayla ini sangat berbeda, Lus, Mel. Kalau lo lihat gitu, Tara sebagai yang anak pertama ini nih selera umum banget. Dalam arti umum pasti suka ngelihatnya Tara ini tinggi, putih, ada indo-indonya gitu loh, ya, ya kayak gitu deh. Nah, Kayla on the other hand ini dia lebih kalau orang sekarang bilangnya eksotis gitu. Ya, kulitnya lebih gelap,
ya. Kemudian iya, kulitnya lebih gelap. Dia tuh kayak, lo tahu kan Asmara Abigail itu keponakan gue. Asmara Abigail itu anaknya kakak gue. Oh. Jadi gue punya kakak. Ibunya Abigail itu kakak gue, bener-bener kakak, Kak Reza gitu ya. Nah, jadi kayaknya tuh Kayla tuh arahnya tuh ke sana nih. Kayla tuh pernah dijajarin sama bapak gue, mirip banget. Kan bapak gue tuh kan kulitnya gelap, kan orang gunung ya Nek. Orang gunung dari Manado nih, dari desa gitu. Nah, jadi Kayla tuh persis kayak kakeknya dan persis kayak Irwan. Gitu. Irwan aja dasar kulitnya tuh masih lebih putih loh. Dia tuh gelap begini gara-gara golf kan, suami gue itu. Nah itu, nah jadi Kayla tuh lebih ya kayak gitu. Aduh Mel, Luz, nah ini juga pelajaran ya. Anak kita itu kita jaga-jagain ya. Kita jagain mentalnya, jangan sampai rusak. Kita belajar parenting. Dikatakan tidak boleh membanding-bandingkan anak. Yang ngebandingin orang di luar. Kurang ajar kan? Benar nggak? Ya, dengan judgement yang gampang dilemparkan begitu aja, benar. Betul, Bo. Jadi waktu mereka lebih kecil, gue tuh justru menjaga supaya anak gue yang kecil ini nggak rusak mentalnya, tidak menjadi rendah diri gara-gara selalu dibandingin sama kakaknya. Sakit hati nggak? Kita sendiri tidak melakukan itu gitu, tidak melakukan proses pengerusakan mental anak kita. Lah, kenapa orang lain yang ngerusak mental anak kita gitu loh? Kan jengkel ya. Keluar, contoh nih sederhana aja, keluar nih di kompleks, didorong sama mbaknya, mbak kompleks. Ini adiknya Tara, anak Bu Becky. Iya, kok hitam? Kok beda? Kakaknya putih, Bo. Emang lu kate tuh anak kecil walaupun dia belum mungkin ngerti konsep terlalu dalam, emang dia nggak tahu dia dikatain hitam, ngerti nggak? Nah jadi sebenarnya itu loh, kayak misalnya gini, gue posting, ya namanya ibu-ibu ya, it happen. Kemarin gue ngomong sih di tempatnya Dave sama Iwet, kita itu kan bisa dikatakan kita itu populer. Kenapa? Karena memang apa yang kita kerjakan membuat kita tuh punya privilege untuk populer. Gitu loh. Kita lihat aja popularitas ini adalah hal yang positif ya. Kita lihatnya begitu, oke? Karena ada negatifnya, tapi kita lebih fokus kepada populer sebagai hal yang positif. Ya udah, kita populer, banyak yang ngeliat dan lain-lain. Kalau gue sebagai ibu kepengen posting anak gue, ya nggak masalah dong, media sosial milik gue. Yang penting kan gue nggak post mereka nggak pakai baju atau apa, itu ada lah ya aturannya. Nah jadi kalau gue post anak gue mulai remaja nih, Luz, Mel gitu, and it happen my girls yang gede ini memang lagi masa lebih remaja yang udah lo ngelihatnya oh anak ini cantik gitu misalnya ya. Nah kalau yang kecil belum bisa lo bilang anak ini cantik, tapi mungkin ya anak ini lucu, ini menggemaskan, oh anak ini ya kan. Nah jadi orang tuh tega loh bisa bilang cakepan kakaknya, kok bisa beda gitu ya, kakaknya cantik putih, adiknya kenapa gelap begitu. Gitu loh, kan anak gue juga baca, Bo. Nah jadi dulu ada masa-masanya si Kayla tuh jadi having ya inferiority gitu, karena dia tahu bahwa dia selalu dibandingkan ke kakaknya, terutama hanya dari segi sebenarnya penampilan. Itu kan nyebelin banget ya. Tapi gue sangat bangga ya Mel dan Lucy, karena Tara itu benar-benar menjadi pelindung adiknya. Dan dia tuh selalu mengatakan enggak, dan dia berani loh di media sosial, dia akan yang komentar gitu, kami sama-sama cantik, cantik, cuma beda aja gitu. Dia bisa speak up gitu. Dan ya menurut gue itu adalah sesuatu yang tidak secara langsung gue ajarkan, tetapi berarti penanaman nilai gue benar gitu. Dan kalau kayak gitu ya,
gue tuh jadi lebih kayak ya mesti ada fokus ekstra nih ke Kayla. Kayla, kamu tahu ya bahwa ya gue ajarin aja bahwa dalam kehidupan nyata memang orang tuh sangat mengagungkan kulit putih. Ya you can tell lah by all the iklan-iklan produk yang tersedia. Nah, kalau gue bilang sekarang ini produk yang tersedia juga lebih beragam ya. Gak usah disebut deh mereknya, tapi udah tahu bahwa itu bahkan menjadi pangsa pasar baru, ya kan? Bener, Kak. Untuk menjual produk betul yang lebih skin tone yang lebih gelap, ya kan gitu. Dan ya, sekarang banyak banget anak-anak Papua yang cantik-cantik. Terus yang, aduh siapa sih bintang yang suka main komedi sama Ernest? Aduh siapa ya namanya? Yang aduh cantik banget tuh anak dari timur lah itu. Aduh maaf ya gue nggak. Cantik banget kayak orang-orang bintang-bintang ini deh Hollywood gitu. Ya, orang-orang hitam di Amerika yang keren-keren, cakep banget gitu. Nah, jadi Zizi atau iya benar. Sasha, aduh cantik banget. Menurut gue tuh, gila, waktu dulu belum bertampilan tuh yang begitu. Makanya gue berat ngedidik anak gue untuk tetap bisa embracing her own beauty. Nah, itu Luz yang gue tuh rasa lebih berat sih dulu tuh daripada ngejagain anak gue untuk tidak posting yang aneh-aneh, tidak bereaksi yang aneh-aneh. Tapi bisa jadi anak-anak gue sekarang ini jadi aman, gak reaktif dan lain-lain karena mereka pernah merasakan secara langsung. Mereka pernah merasakan digituin ya secara langsung sama netizen-netizen yang tidak bertanggung jawab itu gitu loh. Tapi jadi penting buat kita orang tua untuk kita juga nggak bisa gini, alah udah nggak usah dipeduliin siapa mereka, nggak bisa. Karena dengan demikian seperti kita tidak mengakui perasaan atau reaksi yang timbul dari anak kita. Seperti kita tidak ya kan itu perlu diakui kan bahwa to feel that way is normal gitu kan? Betul. Jadi biar mereka ngerasain, tapi kita mendampingi. Jadi apa yang gue lakuin, ya gue terangin bahwa ya enggak heran Kel karena masyarakat itu sangat menyukai yang modelnya tuh seperti kakak kamu gitu. Mereka belum menyadari atau belum bisa, hanya sebagian kecil yang masih bisa mengapresiasi orang-orang dengan kualitas yang seperti kamu cantiknya gitu. Maksudnya karena gue juga mengajarkan bahwa semuanya itu cantik. Cantik itu bukan sekedar dari luar kan? Betul. Benar gak? Gitu. Nah jadi secara otomatis mereka juga jadi lebih in control gitu loh Luz. Kayak ya itu tadi nggak reaktif. Kemudian nah ada satu lagi Lucy, Melanie dan teman-teman semuanya. Bahwa gini, kita tuh harus bisa membahas apapun yang sebenarnya sedang ada di dalam terjadi di lingkungan kita. Seperti misalnya gini, ini ada temennya anak gue atau anaknya temen gue misalnya gitu ya, atau anaknya kenalan kita atau ya patokan siapapun deh gitu ya. Aduh kok begini banget postingannya. Nah itu bisa menjadi dasar bahasan kita tuh. Ya it happen, anak gue kan perempuan-perempuan ya. Jadi kalau lu tanya kalau anak laki gimana, terus terang gue nggak bisa relate karena gue nggak punya anak laki. Gue juga nggak bisa, ngerti nggak? Tapi yang gue tahu bila gue punya anak laki, gue akan mengajarkan dia untuk lebih menghormati semua orang, termasuk sangat menghormati perempuan. Nah itu sih. Ya, nah itu bisa yang menjadi dasar pemikiran gue. Tapi dalam arti kalau yang karena tadi gue anak gue dua-dua perempuan, jadi gue tuh bisa ngebahas kayak lo Mel, lo bisa banget tuh ngebahas sama anak perempuan lo gitu. Lucy anaknya berapa sih Luz? Maaf. Dua dan perempuan juga, dua-duanya. Sama kita. Makanya itu dia. Emang tapi bener. Tahun, Luz?
Kalau yang pertama udah 18 tahun, yang kedua baru mau 12 tahun. Nah, itu tuh bisa ngebahas, and you can talk to them like, ya maksudnya lu dengerin, kok kayak gini ya gitu. Emang kenapa? What do you think about this misalnya gitu? Betul. Ya, benar. Atau action yang dilakukan dan lain-lain. Nah itu lebih baik daripada lu cuma sekedar, Kak, lihat deh kayak gini. Kamu jangan pernah ya kayak begini ya. Iya. Setuju. Itu takut banget tuh orang pasti gitu. Oke. Benar. Kalau sekarang tuh mungkin di era sekarang tuh kan diversity, perbedaan itu kan udah dirayakan. Orang yang kulitnya gelap, nggak usah deh agak gelap, yang gelap banget pun udah banyak foundation, udah banyak model iklan yang dipakai sama produk. Tapi kan back then era 90-an tuh memang semua yang cantik itu di TV, terutama harus rambut panjang, feminin, harus langsing, harus kulit putih. Iya. Kalau orang sekarang tuh udah lebih mengapresiasi. Cuma kalau orang-orang dulu kayaknya masih memang ke bawah ya, Gen X juga masih ke bawah. Karena gue pernah syuting gue gak usah sebut namanya. Jadi rame-rame sama cewek-cewek yang lain. Yang lain tuh putih-putih. Kalau gue kan kulitnya memang agak coklat. Terus begitu gue dibilangin, sana kau, katanya gitu, kau nggak cantik, hitam kau. Tapi I can totally understand karena yang ngomong tuh eranya baby boomer gitu. Cuma gue bingung aja sekarang kan kita udah punya banyak tampilan, banyak contoh. Tapi ya Bu Bek, balik lagi kita menyangkut kepada sosial media. Jadi kita belajar untuk dari rumah kasih tahu ke anak, merayakan apapun kulitnya, mau dibilang apa sekarang aura maghrib lah apa, lu harus bisa menikmati dan merayakan apa yang Tuhan kasih sama lu gitu ya. Tapi kan kayak sekarang DKB gitu, kalau dia bisa menerima nih kulitnya, badannya segala macam, di era dia mulai ABG kayak anaknya Lucy 18 tahun, anak lu Kak. Nih gue bukan bermaksud untuk nyindir, tapi gue nyolek deh dari sekarang misalnya ada video-video ini untuk pembelajaran ya teman-teman, bukan menggibah ya. Video-video yang mungkin dari anak-anak umur ABG gitu yang dimanfaatkan gitu. Gimana ya Kak? Karena gini, jujur ya, aku tuh sedih dan ada takutnya pasti. Kalau orang bilang jangan takut, harus percaya Tuhan menjaga anak. Ya, tapi when you are a mom, tangan lo kan cuma sepanjang ini, hanya doa yang bisa menjaga anak-anak kita gitu. Tapi gue senang kemarin yang lo bilang lo harus vaksin, quote unquote, ini bukan literally vaksin ya. Artinya lo harus kasih anak lo semua yang dibutuhkan supaya dia punya amunisi saat keluar di dunia yang jahat ini. Nah, they can make good choices, itu yang penting sih. Ada wisdom di hatinya dia. Misalnya deh dia pacaran gitu, aduh Tuhan dalam nama Yesus patah jangan sampai. Terus misalnya cowoknya, kamu kan sayang aku ya, kita video yuk. Aduh aku takut luar biasa karena ada konsekuensi hukum dan segala macam, dan anaknya kan pasti akan trauma for the rest of her life. Mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan bisa dirapikan traumanya. Tapi apa yang lu, anak lu udah ABG gede-gede, yang lu bisa kasih amunisi vaksin kepada anak lo di tengah lo memberikan kesempatan anak lo ke dunia yang begitu jahat hari-hari ini. Oke, gini, ini jadi ya teman-teman, gue bukan ibu yang sempurna ya. Kenapa Melanie sama Lucy tuh nanyanya ke gue bukan karena gue lebih baik dari mereka atau gue yang terbaik, tapi karena gue udah duluan aja. Bener ya, udah lebih panjang prosesnya. Dan sebenarnya kalau apa namanya, kalau ditanya back ada masalah, banyak masalah. Sebetulnya banyak masalah yang timbul dalam perjalanan ya kita sebagai orang tua dengan anak gitu. Tetapi ya mudah-mudahan ini kan kayak maraton ya sebenarnya perjalanan kita ya. Dan jadi orang tua tuh kan nggak pernah ada kelarnya. Sampai anak-anak kita pun nanti punya anak dan kita punya cucu gitu, kita tuh tetap akan memiliki peran sebagai atau mengambil role-nya itu adalah orang tua. Kita nggak bisa kayak gini deh, kayak kalau lo inget ke belakang gitu ya, it happen gue udah nggak punya bapak ibu ya. Kemudian tadinya gue punya ibu mertua gue yang gue udah ya kayak ibu gue sendiri gitu ya, menggantikan ibu gue, sekarang udah nggak ada gitu. Jadi tapi sampai terakhir pun
bener-bener ya gue kalau ada apa-apa juga masih bisa curhatnya sama ibu mertua gue, dan ibu mertua gue ya nggak pernah lepas dari perannya sebagai orang tua, betul ya. Jadi kita tuh akan selalu akan mengambil peran sebagai orang tua. Nah, jadi gini. Kalau ini kita ulang dikit ya Mel, karena kan belum semua denger nih. Jadi Luz, gue itu kemarin sharing di Dave Iwet bahwa sebagai orang tua, gue dapet ini dari Pastor Yose sebenarnya. Ya, kalau Melanie tahu nih, Pastor Yose. Jadi Pastor Yose itu mengatakan bahwa ya kayak gini deh, kemana-mana kita pergi ya, atau kemana-mana anak kita pergi, kan belum tentu kita bisa ngikut, ya. Artinya anak ini udah kita jagain nih. Usia dia, waktu dia masih bersama dengan kita, dari kecil kita kasih imunisasi, kita kasih gizi yang baik dan lain-lain. Nah, ini sampai suatu hari dia akan meninggalkan rumah untuk bertemu langsung dengan virus-virus, bakteri yang masih ada di luar sana, gitu. Apakah kemudian dia akan menjadi anti bakteri virus? Belum tentu. Tapi kalau dia sampai kena, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan kalau sampai dia kena, dia tidak akan kena parah-parah amat. Kayak lu pernah vaksin cacar, kemudian lu kena cacar, biasanya nggak akan separah kalau lu belum divaksin. Betul ya? Nah, itulah gunanya vaksinasi atau imunisasi. Nah, sama sebenarnya gizi yang baik, vaksinasi, imunisasi yang dibangun untuk anak-anak ini itu adalah penanaman nilai yang kita lakukan sejak mereka kecil. Kemudian penanaman nilai, kemudian komunikasi yang baik, investasi waktu yang kita berikan untuk anak-anak kita, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang mudah-mudahan siap untuk menghadapi apapun itu yang ada di luar sana. Kemudian yang namanya vaksinasi pun ada boosternya, betul? Nah, kalau memang dia udah lepas nih, udah jalan sendiri, sesekali ya tentu langsung tetap ya harus kita update and upgrade dong. Bisa jadi dulu mereka anak-anak, kita cuma menanamkan dan lebih searah mereka mendengarkan. Nah, karena ini mereka udah mulai dewasa memasuki hidupnya sebagai pribadi-pribadi yang lebih dewasa, bisa jadi nanti bentuknya diskusi. Gitu loh. Nah, itu tuh yang menurut gue sampai saat ini sih gue lakukan ya. Tapi gini Mel, Luz, ada momen-momen dimana gue tuh udah tidak pakai ngobrol, gue harus ingatkan. Jadi kayak sebenarnya kayak peristiwa yang kemarin ya, gue juga sedih banget. Dalam arti, video beredar, gue sih bisa bayangkan ya betapa hati bapak dan ibunya tuh hancur luar biasa gitu melihat itu. Dan oke, it's another thing ya. Nanti gue mau kasih tahu, gue sangat mengapresiasi loh sikapnya, sebut aja ya sikapnya David Naif itu. Gue acungin jempol, kalau jempol gue ada 4 jempol gue kasih dia. Ya, ini lancar nggak nih ininya? Tunggu. Lancar Kabek, lancar. Oke ya, oke. Nah, jadi ya lancar ya. Soalnya tiba-tiba poor connection nongol, oke. Nah, jadi gue tuh selalu ingetin sama anak-anak gue, inget ya, apapun yang kalian lakukan harus kalian pertanggungjawabkan. Dan kalau soal seks, video, ya, foto, kirim-kiriman foto topless lah, apalah, foto tidak senonoh, jangan pernah goblok. Udah, nggak ada kata-kata manis. Kasih tahu, jangan pernah goblok. Itu tuh goblok. Jangan pernah goblok. Itu tuh gobloknya semuanya kenanya di perempuan. Perempuan itu lebih apes. Laki itu bisa dilihat, wah jago juga loh. Perempuan nggak ada jagonya. Perempuan itu goblok kalau sampai melakukan hal kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi udah inget ya. Beneran deh, malu. Sama ya, itu jadi gini. Jadi gue tuh sama Irwan
suami gue, dia tuh orangnya, kalau gue tuh kan emang ya makanya jadi fasilitator komunikasi ya. Kalau Irwan tuh kan kaku, kaku banget. Termasuk sama anak juga enggak semua topik tuh bisa dibahas bebas gitu. Tapi dia bilang, Bek, lo ingetin ya sama anak-anak 3 hal yang bisa merusak hidup. Nah ini lu boleh ambil nih, ini 3 hal yang bisa merusak hidup. 1, putus sekolah. Oke, 1, putus sekolah. Jadi sekolah itu harus kelar, ya. Oke. Kedua, hamil atau menghamili anak orang. Kan hamil anak perempuan, hamilin anak orang. Lu kira lo menghamili anak orang gak rusak hidup lo? Jangan ya. Ketiga, narkoba. Nah, tanemin tuh sama anak-anak lo gitu. Nah jadi gue bilang, ingetin. Nah itu tuh anak, ya suami gue udah ngomong sih secara langsung sama anak-anak. Tapi dari waktu ke waktu, namanya anak-anak, coba deh, kita aja orang dewasa, kita memahami dan menjalani satu peraturan. Dari waktu ke waktu kan kita juga harus diingetin. Inget loh ada peraturan A. Inget loh, lu jangan bablas loh, ada peraturan B. Nah jadi ya ini 3 nih ngerusak banget. Ya judi online juga. Tapi ya kalau ngomong sama anak nih ya 3 ini dulu nih. 1, putus sekolah. Kedua, hamil, lu juga jadinya putus sekolah. Oke? Dan tapi hamil, tapi pacar aku mau tanggung jawab. Lo kate, bener gak? Dikira abis itu nggak pada kerja cari duit, tanggung jawab ngurus anak. Dikira enak ya, Kabek. Lucu nih, punya bayi segala macam. Lo rasain tuh nggak tidur aja deh, nggak usah cari duitnya. Emang apa jaminannya? Lo nikah, orang yang nikah sama-sama mateng aja berantem gak ada habis-habis. Ups. Syukur loh, ya kan? Tahun ini 25 tahun menikah tahu. Iya. Enjoy the ride. Yes, the ride in Jurassic Park. Kan itu. Ya kan, di retur udah kelamaan nggak bisa. Bener. Kartunya udah hilang. 3 itu ya, kita ulangin kata Bu Bek nih, according to Irwan, suaminya Bu Bek. Yang pertama yang harus, dan ini nggak boleh manis-manis. Ada waktunya lo harus tough love ke anak-anak itu. Pertama yang nggak boleh dilakuin sama anak-anak yang akan ruin their future, merusak masa depan mereka. Pertama adalah putus sekolah. Betul. Ya. Ini juga sempat hamil sama atau menghamili anak orang, sama yang ketiga narkoba. Ini sama Kabek, gue share sedikit ya soal putus sekolah. Gue pernah share juga, atau gue lupa ke Lucy kalau salah udah pernah cerita. Jadi ada masanya gue pernah punya ambisi, karena kan aku tuh dulu pengen jadi artis susah banget ya Kak. Tadi aku share kan, dulu tuh artis harus yang putih ini secara mama Batak ini kan muka kotak, ya kan, badan bongsor, kulit coklat, udah deh segala-segala gitu. Jadi kan I was having hard times untuk bisa akhirnya breakthrough, punya dapat opportunity on TV. Jadi dulu tuh gue tuh ngerasa kayak kesel gitu loh, ngeliat anak-anak yang Indo blasteran tuh selalu dapat opportunity yang lebih gampang Kak. Walaupun secara otak menurut I dulu, itu kalau dikasih skrip langsung bisa tuk one take oke. Kagak ngaruh karena fisik kurang cantik menurut mereka gitu. Jadi gue tuh ada kerasan dendam, gue nikah sama bule, anak gue Indo blasteran supaya anak gue bisa jadi artis. Masuklah Kak momen dimana gue tuh punya ambisi yang gue berikan. Ini ambisi mami ya, yang tidak tuntas dan terselesaikan. Gue pengen turunkan kepada Chloe. Jadi Chloe itu sempat udah main film, sempat udah syuting single, pokoknya segala hal gue lakuin dengan link gue gitu Kak. Nah sampai Chloe itu gue putuskan udah deh dia homeschooling aja. Gue tidak membenarkan bahwa homeschooling gak baik. If it works for you that's good. Tapi kalau gue saat itu gue ngerasa kurang cocok. Jadi ada satu momen Kak, Chloe udah homeschooling yang hanya 3 kali dalam seminggu dan 1 kali hanya 1 jam. Itu pun di homeschooling at that time yang aku pilih, kadang-kadang Chloe-nya udah masuk karena kan Zoom, gurunya belum datang, terlambat. Anyway, satu momennya akhirnya gue melihat gue mau berangkat syuting. Waktu itu kalau nggak salah masih pandemi, gue lihat jam 9:30 pagi Chloe lagi tiduran di sofa, lagi scrolling sosial media.
In the meantime, I believe anak-anak yang lain itu lagi melawan ngantuk, lagi sekolah. Kalaupun Zoom-nya panjang kan, jam 7 sampai jam setengah 3 atau jam 2. Nah itu momen dimana gue ngerasa gini, Jir, what have I done to my daughter? Kalau gue nanti karirnya akan terus bright, dan kalau gue umur panjang dalam nama Yesus, tapi apa yang gue tinggalin nih kepada anak gue? Gue punya ambisi pengen jadi artis besar, gue berikan kepada anak gue, mungkin dia juga gak pengen jadi artis gitu. Terus gue ngerasa anak gue gak bersosialisasi sama teman-temannya, karena kan kita merasa ya Kak, bahwa okay, it's good to have a good score on the paper, dia anak pinter, tapi kan bergesekan bersosialisasi itu sangat penting. Makanya kalau dalam reuni kita kadang-kadang suka terkaget-kaget, nggak semua yang pinter yang jadi sukses saat udah dewasa, gitu kan? Benar. Karena kemampuan untuk bisa bersosialisasi, bergesekan saat masalah datang, itu kan dibutuhkan gitu. Nah itu momen dimana gue akhirnya membuka pikiran gue, anak gue kembaliin ke sekolah yang normal biasa, and then gue trying to realize bahwa ambisi dan yang gue inginkan mungkin berbeda. My journey is different dengan journey-nya Chloe. Dan ternyata Chloe emang gak pengen jadi artis, pengen jadi atlet. Gemes Jadi banget lu sih. udah sempet maksa gitu ya Mel? Udin. Nah itu emang gak boleh Mel. Gue juga tau gak Lus, gue tuh kan kayak anak-anak gue ini ya, aduh Bo, mereka tuh lebih berbakat loh daripada gue. Kalau gue kan cuman pinternya ngomong doang ya, jadi MC, bener nggak? Nah, jadi MC. Nah kalau Tara tuh ya dari kecil dia udah bisa main gitar, nyanyi, bahkan dia udah bisa bikin lagu. Ini nih kita kan nge-gym bareng Andi Rianto. Tiap ketemu Andi Rianto selalu tegur-teguran sama Tara. Kapan kamu mau rekaman sama Om? Gitu. Bayangin siapa? Nah itu kan namanya privilege ya. Bener nggak? Privilege. Karena gue dulu dia lebih kecil, gue suka kirim videonya ke Tara main gitar nyanyi gitu ke Andi Rianto. Kan kita berteman dekat, cukup dekat. Di anak gue Andi gitu. Padahal lu tahu nggak? Gue udah bilang sama Tara gini, aduh Ra, kalau kamu mau Ra, kamu bisa kayak Raisa. Kamu tahu nggak sih Raisa itu sekali nyanyi berapa? Aduh ayo dong Ra, Mama pengen banget gantung mikrofon. Boleh nggak mikrofonnya kamu aja? Kayaknya kamu bisa sekali nyanyi itu berkali-kali honor MC Mama. Ya ampun. Mama jadi manajernya aja. Tapi emang dasar anaknya nggak mau ya Nek. Emang anaknya nggak kesana Nggak ke gitu. situ. Iya. Itu gue jadi akhirnya- ingat almarhum Kang Indra Safera. Dia pernah bilang gue pernah nge-MC ya. Dia bilang gini, MC sama penyanyi itu beda nasib ya Bo. Padahal sebenarnya kerjaan kita juga susah, tapi dia punya talenta, dia bisa nyanyi, main gitar apa segala macem, tapi dibayarnya berkali-kali lipat daripada kita. Gue inget banget itu Kang Insaf pernah ngomong kayak gitu. Itu masalah kebintangan sih Lus. Iya emang. Betul. Kalau di dalam ibaratnya level para pekerja seni gitu, kebintangannya penyanyi, bintang film gitu tuh jauh gitu di atas. Sementara kita presenter ini, karena tahu nggak awalnya apa? Awalnya itu kan kita tuh banyak yang berangkat dari radio. Betul. Radio itu penyiar-penyiarnya. Ini ada teorinya loh. Gue pernah dengar Oprah loh ngomong kayak begini. Jadi bahkan Oprah Winfrey sebagai presenter dia bilang kalau Oprah Winfrey di jalan orang bisa, hey Oprah, how are you today? Gitu waktu dia dulu baru mengawali ya. Dia kan sebagai penyiar radio juga dulu. Penyiar kemudian jadi penyiar televisi kan. Nah sama kayak kita bertiga nih sama orang pasti akan berasa lebih akrab sama kita karena kita itu kayak selevelan sama audiens, Kayak temennya. Kayak temennya. Nah, tapi kalau kita penyanyi atau kita bintang film, nah itu baru beda tuh. Iya. Itu kebintangan yang akhirnya mempengaruhi harga. Rate-nya. Sebenarnya sih rate presenter sekarang mahal-mahal. Iya. Aku tadi bilang Raffi Ahmad tapi rate-nya gede Kak. Ya kan nggak semua artis tuh Raffi Ahmad. Itu jadi rate-nya beda-beda. Kak Bek, sorry. Satu lagi Kak. Kan ada kadang-kadang masa dimana ya anak dan orang tua tuh akhirnya bertuburkan bergesekan cukup parah.
Iya. Ya kan? Sampai mungkin ada, ya kita juga suka nonton mungkin dulu di infotainment apa segala macam. Orang tua mungkin udah ngerasa fed up. Gua udah give up deh sama ini anak gitu ya. Walaupun sebetulnya kasihan to both parties sih. Kasihan mamahnya juga mungkin nggak sanggup, ibaratnya darah tinggi ngadepin anaknya, mungkin nakalnya luar biasa. But in the meantime kita juga kalau look back ke belakang, anjir gue juga dulu nakal banget ya kalau ngelawan mak gue juga parah gitu. Masa-masa ABG dulu ya. Kalau misalnya gesekan udah bener-bener cukup parah antara misalnya terutama mama deh gitu ya, mama sama anak gitu, and then mungkin sampai orang tua bilang you do whatever you want, maybe you're not my kid anymore, pokoknya gue udah nggak mau lu deh, gue udah nggak sanggup otak gue gitu. Your personal opinion, should the mom give up on the kid atau apa yang harus dilakukan? Karena kan ada masa-masa apalagi sekarang sosial media begitu luar biasa. Anak tuh udah ibaratnya nakalnya udah bukan nakal-nakal zaman dulu gitu. Tapi sebagai orang tua ini kan tanggung jawab kita sampai kita mati ya Kak gitu. Ini kan anak itu kan bukan cuma blessing berkat, tapi it's our responsibility gitu. Tapi kalau udah begitu, what should we do as a parent, especially as a mom? Kalau gue sih nggak setuju ya kalau anak-anak ini menjadi tanggung jawab kita sampai kita mati, Mel. Karena apa? Kalau gue ya, karena pada akhirnya justru gue tuh dalam proses membesarkan anak yang sampai sekarang ya, anak umur 24 gitu ya, sementara gue udah umur segini gitu. Jadi gini, kalau menurut gue, ini pandangannya rada beda nih. Jadi kalau menurut gue sebenarnya orang tua itu bertanggung jawab untuk membesarkan anak hingga dia tuh bisa menjalani hidupnya sendiri sebagai seorang manusia dewasa. Bahkan ketika dia kemudian sudah menjadi pribadi-pribadi dewasa, orang tua itu harus berani untuk melepaskan tanggung jawab. Justru membiarkan mereka untuk mengambil keputusannya sendiri, menjalani hidupnya. Karena apa? Gue jadi menggabungkan ya antara pengertian, lo tahu Khalil Gibran kan dengan tulisannya tentang anak, bahwa anak itu adalah anak panah. Kita orang tua itu adalah busurnya. Yang memegang busur dan melepaskan anak panah itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan melepaskan busur. Jadi dia pakai kita sebagai busur untuk mengarahkan anak menuju ke masa depan, di mana di masa depan itu bahkan kita tidak akan ada di sana. Oh, iya. Gue kalau ngomongin anak tuh berkaca-kaca loh. Ambil tisu. Anjir nangis gue gila. Iya. Gue udah nungguinnya. Untuk dia bilangnya ambil tisu, bukan nangis. Jangan goblok. nangis. Ya itu manis banget. Iya benar-benar. Kayak nampak Bittersweet ya, bittersweet. Kita kan ngerasa kayak gue tanggung jawab sama anak gue sampai gue mati nih gitu. Tapi ternyata enggak, Mel. Jangan kayak gitu. Jadi nggak boleh. Kasihan orang yang memilih untuk nggak punya anak. Apa tanggung jawabnya? Kasihan. Nggak. Jadi kalau gue ya Mel ya, nih I just share my opinion ya, my point of view now gitu. Karena dulu itu yang gue pikir. Itu dulu yang gue pikir tuh kayak gitu. Tapi begitu gue udah menjalani parenting dengan suka dukanya gitu ya, dengan positif negatifnya gitu, jadi gue lebih belajar banyak nih. Dan gue jadi belajar, kalau dikatakan parenting is really the art of letting go, itu tuh bener banget. Jadi kalau gue sekarang ya, pada akhirnya gue tuh, kita ini orang tua berperan untuk, makanya tuh selagi kita masih ada di dalam hidup anak-anak ini, ya berikan mereka nilai yang baik gitu. Karena jangan sampai, kalau kita salah dan ngelihat anak kita menjadi produk yang tidak sesuai harapan kita misalnya gitu ya, nah itu yang jadinya perasaan beban lu menjadi orang tua seumur hidup. Betul. Gitu. Tapi kalau dia oke, dia berjalan baik, lu kan gak mikirin dia lagi sebenarnya. Nah, jadi karena balik ke Khalil Gibran tadi itu, jadi mereka ini akan menjalani hidup di mana kita tuh bisa udah nggak ada. Jadi gue sekarang ya, gue belajar untuk tidak memaksakan kehendak gue sebagai orang tua, dan belajar untuk mencoba memahami apa yang anak gue suka dan mau, karena pada akhirnya dia yang akan menjalani hidup dia loh, tanpa ada gue-nya.
Aduh Nah, itu bener banget. Nah, kebalikannya ya. Bukan tanggung jawab anak loh untuk merawat orang tuanya sampai mati. Exactly. You know, karena itu gue nih sekarang gue mau belajar untuk menjadi orang tua yang juga mandiri. Karena itu penting bagi kita sebagai orang tua untuk sehat. Iya. Ya, kemudian untuk mandiri secara keuangan. Makanya bisa jadi dulu orang tua kita tuh nggak punya pemikiran ini. Mereka hanya sibuk untuk mempertahankan hidup. Nah, kita sudah banyak terpapar kepada ilmu investasi, ilmu cari duit untuk biarin duitnya nanti, atau duitnya nanti yang nyari duit lagi buat kita. Nah, untuk mempersiapkan masa pensiun dengan lebih baik gitu. Itu tuh akan ada waktunya. Jadi instead of kita jadi beban anak kita, ya, membebani anak kita, nak, kamu harus bertanggung jawab loh, kamu harus atur urus mama loh. Of course, it's gonna be a very good moment, good situation if you can stay with your loved ones, dalam hal ini anak-anak lo. Tapi ya dong, tapi kan nggak semua ya, anak-anak juga akan punya problemnya sendiri. Jadi kalau gue tuh akan lebih berfokus kepada gimana supaya gue jadi orang tua yang tidak membebani anak di kemudian hari, harus sehat dan mandiri. Dan juga bagaimana supaya gue jadi orang tua yang bisa melihat anak-anak gue mandiri dan belajar untuk mengatasi problem mereka sendiri. Karena tidak semua yang gue pikir itu menjadi hal yang terbaik dan tercocok untuk menjadi jalan keluarnya. Itu benar banget. Kita tuh nggak bisa membentuk anak kita sesuai dengan misalnya kayak tadi Mel cerita, gue dulu nggak kesampaian nih jadi artis dari muda. Pengennya diturunkan itu ke Chloe, ya kan gitu. Atau mungkin kayak gue juga dulu, gue sama nyokap gue itu nggak bisa deket. Jadi gue sekarang harus dekat dengan cara yang tidak baik, memaksa gitu kan. Ayo komunikasi. Tapi kan nggak kayak gitu ya. Lo nge-build trust ke anak-anak itu tidak dengan cara kayak gitu. Jadi yang gue belajar juga sebetulnya sekarang adalah ya memang bener ya Kak Bek. Anak-anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Makanya diajak ngobrol terus. Ini anak gimana sih karakternya? Butuh apa sih dia? Apa yang dia benar-benar suka, gimana cara gue bisa komunikasi sama dia. Jadi temen tuh bukan sekedar hanya nemenin dia ke konser K-pop seperti yang aku lakukan minggu lalu ya. Tapi gue selalu jemput dan antar anak-anak itu sendiri. Nah di saat di mobil itulah gue ngobrol tuh sama anak-anak. Kalian gimana hari ini, ngapain aja, temen kamu gimana. Jadi kayak ada pernah satu cerita ya Bu, gue deg-degan kan ya sebagai orang tua tuh, kita kan gak punya checklist. Udah bener belum nih ngasih vaksin, ngasih nilai ke anak-anak, bener gak sih gitu? Kita nggak tahu ya. Waktu itu terjadi saat umur dia tuh masih 9 atau 10 tahun pas lagi pandemi, anak-anak yang nggak bisa main bareng-bareng, mereka selalu pakai Zoom. Nah di usia itu gue lagi di sebelahnya dia lagi Zoom-Zooman sama teman-temannya. Ada biasalah perempuan ya, dari kecil emang mulutnya tuh udah lemes kalau perempuan. Temennya ada yang nanya gini, Day, nama anak aku Dayu kan, Dayu, menurut kamu di antara kita semua nih ya berempat, siapa yang paling sok cantik? Terus gue pas denger aja, ini anak 9-10 tahun ngomong kayak gitu, Bo, udah gosipan loh Diana. Terus dia gitu gue deg-degan karena apa? Gue gak mikirin anak yang lain itu ngomong apa, tapi gue memikirkan respon anak gue akan ngomong apa. Deg-degan dong sebagai ibunya ya. Anak gue ngomong apa nih gitu. Hah? Anak gue gitu doang. Terus dia gitu, aku ulangin ya, dari kita semua berempat, menurut kamu siapa yang paling sok cantik? Anak gue jawabnya gini, menurut aku kita semua sok cantik, boleh gak kita main lagi aja yuk? Terus aku, wow. Abis itu baru gue bilang sama dia, you know what? I love your response. Itu bagus banget. Aku bilang gitu, kamu punya prinsipnya karena aku gak suka ngomongin orang mah. Oke, that's good. Aduh, alhamdulillah ya Nek. Iya betul. Kadang-kadang kita tuh lebih rumpi tahu daripada anak-anak. Kan? Beneran loh. Mungkin kita responnya nggak akan sebaik mereka loh. Betul. Kalau kita, siapa di antara kita yang paling so cantik? Langsung kita jawab, ya pasti si Lucy lah, si Becky. Ya kan? Respon gue aja belum tentu kayak gitu. Iya, Kadek. Tadi bagus banget loh. Aku tuh
sebenarnya aku itu susah nangis loh Kak. Gue itu kalau di TV, lo tahu kan Kak, momen di TV kalau nangis tuh ratingnya naik. Gue tuh sering diomelin sama manajer gue. Lo tahu dong Lus ya. Lu tuh ya kalau di TV nangis kayak lo keluar air mata lo. Gue itu Kak nggak gampang nangis, tapi when it come to kids, makanya gue itu paling menghindari misalnya ada anak kecil sakit di sosial media. Aku tuh semenjak jadi mama jadi baper kalau ngeliat begituan. Kayaknya hati remuk gitu. Iya. Ini yang Kak Becky bilang tuh, parenting is actually the art of letting go. Betul. Kan tadi teman-teman di bawah juga bilang ya, kemelekatan. Kita tuh mungkin sama barang, sama handphone deh yang paling melekat. Ya, tapi kalau disuruh puasa masih bisa. Tapi kalau kemelekatan kepada orang-orang terkasih, sama anak, terutama anak deh ya. Kalau sama suami mungkin jauh-jauhan berapa lama masih bisa gitu. Iya Mel. Iya kan, tapi kalau sama anak bisa banget. But I remember sekarang, back then my mom itu orang Batak tak pernah bilang gitu ya Kak. Nggak tahu sih, mungkin advice-nya buat teman-teman, hopefully it helps gitu ya. Jadi dia tuh selalu bilang gini, membesarkan anak, tapi dulu gue nggak pernah peduli Kak, tapi sekarang menjadi rema gitu dalam pikiran gue saat gue udah jadi mama nyokap gue selalu bilang, membesarkan anak itu sama seperti kita membesarkan atau merawat tanaman atau pohon. Dia bilang, kalau udah akarnya udah jadi, pohonnya udah miring, kau nggak bisa bikin apa-apa, dia bilang. Tapi kalau dari kecil, dia bilang dari masih kecil, kita udah kasih air yang tepat, pupuk yang tepat, matahari yang tepat. Of course, ini kita nggak bicara matahari dan juga pohon dan tanaman ya. Udah dikasih firman Tuhan yang tepat, pengenalan akan dirinya yang tepat, wisdom yang tepat. Saat dia besar, lu nggak bisa kontrol bahwa angin akan datang, hama akan datang, burung-burung akan datang, akan gerogotin dia gitu. Tapi kalau akarnya udah kuat, apapun yang terjadi, mungkin dia pada saat si storm atau badai itu datang gitu, dia mungkin akan goyang, tapi nggak akan ambruk, nggak akan jatuh. Mungkin akan meleot sedikit, tapi akan kuat lagi. And hopefully saat pohon ini besar, dia tuh punya ranting yang besar, punya akar yang kuat, dan punya buah-buah yang banyak. Dimana banyak orang bisa nikmatin buah-buah manis dari si pohon itu. Sekarang pas gue udah mama-mama, gue jadi baper, gue jadi inget. Dulu aku nggak peduli ya omongan mamaku itu. Benar, itu benar. Dan oh ya Mel, tadi kan sebenarnya belum kejawab ya pertanyaannya Melanie. Kalau memang sampai ribut gede atau sesuatu gitu, ada nggak yang kalau orang tua sampai disown the kids gitu? What do I think? Kalau gue berpikir itu bukan jalan yang baik sih. Maksudnya sampai you disown gitu. Tetapi kalau memberikan space kepada anak ya, tapi tetap nggak bisa ya. Jadi gini, kan banyak ya, gue banyak nonton film juga, film Amerika sih ya kan. Problem orang tua yang akhirnya udah give up pada anaknya, biasanya masalahnya narkoba. Ya, ini tuh narkoba emang paling kejam tuh. Ya, karena lu tuh kehilangan akal sehat lo. Udah nggak ada lagi, lo juga udah nggak bisa lagi mengenali ini orang tua gue, apa yang harus atau bisa gue lakukan atau boleh gue lakukan atau gimana. Nah biasanya tuh yang bisa memutus tali keluarga tuh ya, itu adalah narkoba sih. Makanya aduh jangan deh ya, amit-amit jahat sekali narkoba ini. Tetapi gue selalu juga gue tuh inget ada satu kata bijak yang itu gue juga pegang gitu ya. Ingat nggak sih cerita yang bapak anaknya pergi, ini cerita Alkitab sih, yang bapak punya 2 orang anak, yang satu menetap di rumah dan mengembangkan talenta yang diberikan oleh bapaknya, betul ya, dengan baik. Sulung ya? Ya, sementara yang satu pergi meninggalkan bapaknya dengan membawa talenta yang diberikan. Talenta tuh jadi kayak diartikan sebagai kepingan harta gitu kan, kepingan uang. Yes, prodigal son. Jadi dia balik udah dengan rusak dan lain-lain. Nah, jadi menurut gue sebagai orang tua itu, gue ingin menjadi seperti si bapak ini. I would rather to find my child broken instead of losing my child at all gitu. Nangis lagi. Nangis lagi. I would rather to find
my kid broken and losing. Iya, iya, Iya. gitu. Jadi maksudnya, jadi kalau ini gue nih ya, gue nggak peres ya. Jadi gue tuh lebih baik whatever gitu, apapun masalah lo nak, lo datang sama gue. Ya. Lo gak akan dapet, ya mungkin gue marah, mungkin gue akan menyampaikan hal-hal yang lo gak setuju, tapi dengan lo datang sama gue, ya gue tuh akan ada di sini sih. Gak peduli rusaknya lo, hancurnya lo lagi kayak gimana. Nah karena gue berpegang pada yang tadi tuh, I would rather find my child broken gitu ya, instead of losing my child ya at all gitu, Nggak ada forever. sama sekali, betul. Benar. Betul. Oh, Makanya ya, Bo, memang kita tuh harus menjadi home, harus menjadi rumah ya. Terutama mungkin ya kalau bapak-bapak, ya syukur-syukur kalau bapak-bapak juga bisa. Tapi Ya, bisa kok, mesti bisa Mom sebenarnya. harus jadi rumah anak-anak untuk berpulang. Karena mereka kalau nggak punya tempat untuk pulang, if they cannot find home, ini we're not talking about the building ya, but the feeling diterima apapun yang terjadi. Karena kan di luar tuh full of judgment, anak-anak harus compete, tapi saat pulang mereka harus menemukan rumahnya. Again, rumah ini bukan bangunan ya. Karena I remember back then saat gue gila di diskotik, udah mau mati, apalah kabek segala macam. I was so naughty back then gitu. Untungnya puji Tuhan ya, masih Tuhan selamatkan, aku masih sehat, masih hidup sampai hari ini. Tapi I always believe, gue tuh selalu takut bapak gue. Bapak gue tuh Batak yang kaku luar biasa. But I always believe that aku tuh punya rumah kembali karena ada mama yang bisa menerima gitu. Of course gue diomelin. Zaman dulu kan suka main pukul ya, Nek, dipukul, dijambak gitu kan. Tapi after that dipeluk, disayang, dan dia bilang, aku nerima kamu dan you're more than this. Nah, karena ada kata-kata encouragement, ada perasaan bisa pulang kembali, itu yang bikin gue justru jadi anjing, sampai kapan gue mau nakal terus, udah deh, kasihan mama gitu loh. iya, benar. Melanie tuh pernah ikut gue loh, gue sama Irwan segala, kita pernah party bareng. Ya ampun. Wow, siapa sih yang gak pernah gue ikutin? Kita lo tanya, itu mobil pernah gue pipisin waktu gue lagi mabora. Rusuh ya, Nek, Tapi waktu Diana. itu lo belum mabok. Oh, belum. Katanya, minta diulang dong Bu Bek quote-nya. Oh iya, I would rather apa Bubek? Tuh, minta diulang. Katanya jangan pakai bahasa Inggris, gak mudeng gimana? Oke. Nih ya, kalau bahasa Inggris, I would rather to find my child broken instead of losing my child forever ya. Yang bahasa Indonesianya gini, pokoknya sehancur apapun lebih baik anak itu kembali kepada gue orang tuanya. Ya, gue tuh lebih baik menerima dia walaupun sehancur apapun daripada kehilangan sama sekali gitu. Benar. Aduh, makanya ini tuh pas banget ya tadi kita sebut David Naif, yaitu contohnya sih ya. Nah itu itu tuh contohnya banget. Gue tuh sampai kemarin kan gue tuh sebenarnya aduh gue prihatin banget ya. Iya. Kalau bisa kejadian itu bisa kejadian ke siapapun. Apes pikiran pendek gitu kan ya. Tapi gue ngelihat kemarin itu waktu David Naif bicara, gue tuh salut banget. Dia bilang gini, dan dia gandeng ya anaknya keluar dari tahu kantor polisi. Iya, lagi di interview ya. Dia gandeng anaknya, dia bilang ini bisa terjadi pada anak siapapun. Betul. Ini udah terjadi pada anak gue. Karena itu kalian semua yang punya anak, jaga anak kalian baik-baik. Aduh itu tuh gue salut banget loh. Terus nah abis itu gue lihat Denny Sumargo. Margo di interview dan dia bilang, dia ditanya gimana kayaknya tanggapannya tentang kasus anaknya David. Terus dia bilang kalau gue jadi orang tua juga gue akan tanya, lo tahu nggak perbuatan lo ini nggak baik, lo nyesel nggak? Lo nyesel ya, oke. Selama lo tahu ini nggak baik, lo sadar, lo menyesal, ini udah terjadi. Gue akan berdiri paling depan untuk melindungin lo, dan siapapun yang menghujat atau membuli anak gue nih, ayo hadapan dulu nih sama gue bapaknya. Itu keren banget sih kata gue.
Iya sih. Hebat ya David ya, knowing him, maksudnya aku berteman walaupun tidak yang deket banget, tapi knowing him gitu, personality-nya dan istrinya, walaupun we're sure 100% hati mereka hancur luar biasa. Pasti itu pasti gila. Tapi kita kagum banget how the way they respond ya Kak. Dia Iya. bilang hati gue boleh hancur tapi tangan gue akan selalu topang. Ibaratnya kalau orang Batak tuh boru gue, my daughter gitu, apapun yang terjadi gitu. Hebat, luar biasa. Iya kok. Oke Kak Bek, untuk menutup gila 9-12 nggak berasa. Lu nangis sih. Lo kalau mau rating lo tinggi, bilang sama manajer lo, suruh Becky standby di belakang panggung gitu. Bikin Melani nangis, bikin Melani nangis. Bukan sedih-sedih, yang haru-haru. Gila loh, this is for the first time I was crying on live, gila. Dan lu dan lu nggak niat ngomong biasa aja gitu ya, hanya dengan suara serak-serak, anjing basah lo bisa nangis. But guys, again, Kak Becky tidak menggurui aku dan Lucy, apalagi yang masih jauh dari orang tua yang sempurna. Karena emang pada dasarnya parenting tuh sampai kita terus tiap hari adalah pembelajaran buat kita tentang anak kita kepada orang tua gitu ya. Demikian. Demikian. Kak Beck, you want to close this beautiful conversation? Untuk menutup silakan. Ya, thank you ya Mel, thank you Lucy untuk ngobrol-ngobrolnya. Nanti lain kali diundang lagi ya. Pasti Jadi teman-teman, ini juga cuman sharing aja karena bukan gue paling jagoan sebagai seorang ibu, enggak sama sekali. Our family have our problems too gitu. Tapi ya dari pengalaman yang lebih banyak, karena anak-anak gue paling gede di antara Melanie sama Lucy. Dan kalau tadi kan udah banyak banget tuh yang pemikiran-pemikiran yang gue bagi. Nah, gue tutup aja dengan gini ya. Jadi menjadi orang tua itu mengajarkan kepada gue nih Mel, Lucy, bahwa kan orang suka bilang ya, if you love someone, set them free, ya. Terus you have to be able to be happy gitu ya, for the people you care about gitu. Ya, kalau lo misalnya gini, lo putus mantan lo happy, ya udah, kan lo sayang dia, lo happy dong buat dia. Nah itu nggak applicable, nggak applicable. Tapi hal ini hanya applicable kepada anak-anak kita. Jadi gue dari parenting, dari menjadi orang tua, gue belajar untuk bisa berbahagia di saat anak gue juga bahagia, walaupun bahagia dia tidak melibatkan gue. Nangis lagi deh. Yes. Nah, Cakep banget. Makanya kita jadi orang tua, ya udah kita sekarang mesti belajar untuk bisa mencari kebahagiaan kita sendiri, supaya kita tidak bergantung bahagia kalau anak kita bisa menyenangkan kita. Iya, betul. Jangan jadi beban anak-anak nanti kita ya, gitu kan. Adek, nanti kita toel-toel lagi ya. Topik-topik yang lain banyak banget yang bisa diobrolin sama kamu. Semoga apapun yang Kak Beck sharing bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Jadi ini enggak? Jadi dong. Hari ini kita udah ngobrolin parenting sama Kakak Becky. Ini udah nangis menyentuh apa. Besok buat mama-mama kumpul kita ngomongin soal orgasme. Penting itu, penting. Ya kan? Boleh tanya nggak? Kak Becky? Enggak. Kenapa? Is it important for you? Orgasm, is it important for you as a woman? Oh iya dong. Jelas. Kalau enggak kita bisa nggak minta lagi nanti. Dan kita bertiga doa ya hari ini supaya apapun yang terjadi di jalan, sosial media semua berjalan dengan lancar. Tuhan jaga negara kita. Amin. Kak Beck lancar ya hari ini jaga kesehatan, hati-hati. Amin. Ya, pokoknya hati-hatilah. Lancar kerjaannya hari ini. Emangnya lo ini spiritus. Sukses MC-nya Kak Beck. Sukses MC-nya ya Kak Beck. Thank you so much. Have a good day ya. Good luck. Mel, Lucy, teman-teman semuanya. Bye-bye. Thank you Kak Beck. Bye.